Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita Ustadz Muhammad Fatan. Ustadz. Sebelumnya mari kita buka kajian ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz, waktu dan tempat yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam iman, dalam Islam. Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk kembali ngaji bareng di Kopi Ngaji. Ini atas amanah dari guru kami Ustaz Syakir Jamaluddin. Saya memberanikan diri untuk berbicara tentang tema psikologi Quran membangun mental petarung. Wah, ini kalau Ustaz Syakir cocok nih, pendekar. Kalau saya ini pernah belajar bela diri. Nah, kita mulai dulu dari ayat tentang pembagian masa hidup seseorang. Satu di antara pembagian masa di dalam Al-Quran yang simple, Bapak Ibu sekalian, adalah bahwa hidup manusia itu dibagi menjadi 3 fase utama. Ini di surat yang ada kata Al-Fitrahnya. Ibu-ibu ngerti sebentar Bu, surat yang satu-satunya surat dalam Al-Quran yang mengandung kata fitrah. Pundi Pak? Satu-satunya surat. Jadi Quran itu unik. Satu di antara penemuan para ulama kita adalah selalu ada ayat yang hanya ada di surat tersebut dan tidak akan ada di surat yang lain. Setiap surat itu pasti memiliki minimal satu ayat, satu kata yang tidak kita temukan kata itu di surat yang lain. Nah, satu di antaranya adalah di surat ini ada kata fitrah. Makanya kalau ada orang ngomong fitrah kok tidak merujuk ke surat ini dan ke ayat ini, itu aneh. Dan ini dihubungkan oleh Abu Hurairah ketika membacakan hadis tentang ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Kemudian beliau merujuk kepada ayat ini. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Pun kepanggih dereng Bu. Surat apa yang ada kata fitrahnya? Surat apa Bu? Kalau sebelah kanan sudah kedengaran nih, surat Ar-Rum. Nah, dan itu menarik Bapak Ibu, karena surat Ar-Rum itu kan bicara tentang bangsa Romawi, bangsa yang kita tahu Islam itu kan minoritas di sana. Tetapi malah di surat itu ditaruh kata Al-Fitrah. Yang kata Imam Al-Bukhari, Al-Fitrah itu adalah dinul Islam. Ada satu zikir pagi dan petang yang kita bicara tentang fitrah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Di dalam satu kitab judulnya Al-Fitrah Haqiqatuha wa Madzhabun Nasfiha disebutkan bahwa setiap kata di dalam zikir ini adalah mewakili makna Al-Fitrah. Al-Fitrah ya Al-Ikhlas, Al-Fitrah ya Al-Islam, Al-Fitrah ya Millah Ibrahim alaihissalam. Kalau makna fitrah dikeluarkan dari makna-makna ini berarti dia telah menyimpang dari makna Al-Fitrah menurut agama ini. Nah, menariknya juga jamaah sekalian, di surat Ar-Rum inilah ada pembagian masa tentang kehidupan manusia. Yang pertama adalah masa dha'fan, masa lemah. Yang kedua adalah masa
kuah, masa kekuatan. Jadi ternyata kuah itu saking basa Arab nggih. Bapak-bapak kan remen kuah nggih Pak nggih. Nah, soto berkuah, bakso berkuah. Ternyata niku saking bahasa Arab biar jenengan jahar niku kuat. Nah, kata Dr. Sofro, seingat saya Sofro nggih betul nggih. Itu beliau kalau ngisi itu betapa pentingnya terutama yang sudah 40-50 tahun ke atas untuk memperbanyak makan kuah. Yang penting itu bukan makanannya tapi kuahnya kata beliau. Oh, ternyata kuah itu oleh para ulama kita diambilkan dari bahasa Arab yang artinya adalah kekuatan. Jadi kalau jenengan makan kuah berarti biar tambah ya. Bapak-bapak kalau perlu obat kuat, obat kuah itu perbanyak kuat, terutama kasih za'faron. Nah, Ustaz Syakir sudah paham itu ya. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, ada dha'fan, ada masa kelemahan, lalu ada kuah, masa kekuatan, dan berikutnya ada masa dha'fan wa syaibah. Jadi masa kelemahan yang pertama dan yang ketiga itu bedanya nopo? Syaibah alias uban. Terus kalau bapak-bapak sudah punya uban, sudah saatnya sadar diri. Itu masa kelemahan yang ketiga, atau kalau fase ini yang ketiga. Kelemahan, kekuatan, kelemahan. Kata para ulama tafsir, yang disebut masa kelemahan awal adalah dari lahir sampai sebelum balik. Dan masa kekuatan adalah semenjak balik hingga, nah ini contohnya oleh Dr. Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Hadyu An-Nabawi fi Tarbiyatil Aulad fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Beliau menyebut berarti masa kekuatan itu adalah dari seseorang balik sampai hatta arba'ina sana, hingga 40 tahun. Ini adalah masa kekuatan. Jadi normal tidak Bapak Ibu, anak SMP, murid SMA lemah? Normal mboten? Mboten. Harusnya begitu anak itu balik itu kan bisa 9 tahun. Maka dalam kitab fikih dasar itu diajarkan bahwa alamatul bulugh itu ada 3 nggih. Nah, kejadiannya itu mamanya ihtilam atau keluarnya haid, darah menstruasi untuk perempuan, itu bisa terjadi di usia 9 atau 10. Jadi tidak kaget kalau kita di sekolah-sekolah kita, umpamanya saya pernah ngisi di 1 SD Muhammadiyah, ternyata 9 tahun sebagian anak putri kita sudah balik. Dan sayangnya belum siap, sudah balik, sudah keluar haid atau sudah mimpi, tetapi ternyata belum siap, belum tahu tata cara mandi junub, belum benar gerakan sholatnya. Berarti ini bukan masalah baliknya, tetapi penyiapan sebelum balik. Jadi kalau ada murid SMP, ada siswa SMP atau SMA, apalagi mahasiswa, kok sholatnya masih begijikan, apa nih begijikan nih? Pokoknya sholatnya masih amburadul, berarti yang salah bukan masa baliknya, tetapi penyiapan menuju balik. Kok sudah balik kok belum bisa beres sholatnya, belum kuat mentalnya. Ini berarti ada masalah persiapan sebelum balik. Nah, karena harusnya masa balik, begitu balik ya, sampai 40 itu masa kekuatan. Di semua aspeknya. Di setiap sisinya, ya fisiknya, ya pikirannya, ya mentalnya, cita-citanya tinggi, kemudian dia punya kemauan belajar yang tinggi. Kalau pakai bahasa para peneliti namanya dia punya learning agility, bukan pakai B, bukan ability, tetapi pakai G, agility, agile. Dia punya eager to learn. Kebetulan saya barusan beli bukunya, jadi normalnya remaja itu eager to learn, senang belajar, segera belajar, punya learning agility, punya agilitas belajar.
Maka kalau ada SMP, SMA mahasiswa kok malah pengen bunuh diri, gampang stres, nggak punya mental petarung, lembek, itu berarti ada masalah pada dirinya dan pendidikan sebelum dia memasuki usia taklif atau disebut sebagai orangnya mukallaf tadi alias baligh. Nah, apa penyebabnya? Satu di antaranya yang paling menghebohkan dunia hari ini Bapak Ibu adalah penemuan dari Profesor Dr. Jonathan Haidt. Jonathan Haidt ini seorang psikolog. Dia sebenarnya mendalami social psychology, psikologi sosial, terutama masalah moralitas. Jadi menarik, psikologi tapi neliti moralitas. Lalu dia menemukan bahwa satu di antara perusak moral itu yang nanti juga menyebabkan banyak remaja kita sakit mental itu adalah satu benda. Saya bawa ini bendanya ini. Karena ini risetnya begitu. Jadi dibuktikan dulu ada gadget. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita kenal awal-awal mungkin yang kasepuan pun kenal namanya HP tidak smart. HP yang hanya bisa untuk telepon. Bisa untuk SMS nggih. Pertama kali HP saya itu adalah saya dapat dari warisan dari bapak saya. Dulu bapak saya majelis tabligh Kota Jogja, ngajarnya di Muha. Karena ibu saya ngajar di Purbalingga, agar bisa kumpul bareng, maka bapak harus pindah ke Klaten, ke rumah orang tua. Sehingga dari Jogja pindah ke Klaten, kemudian aktif di tabligh tarjihnya Kota Klaten. Nah, ibu dari Purbalingga kemudian pindah ke Klaten juga. Terus ikut sampai sekarang masih ikut bantu ngurusi Aisyah. Kalau bapak sudah sedo, bapak saya sudah meninggal, ibu saya sampai sekarang masih aktif ngurusi pengajian Aisyah. Salah satu ketua PCA terlama di muka bumi. Karena pensiun baru setelah bapak saya sakit. Nah, jadi kehidupan kita ini Bapak Ibu sekalian akan dibagi menjadi masa kelemahan, masa kekuatan dan masa kelemahan berikutnya yang ditandai dengan syaibah tadi. Seharusnya masa kekuatan ini benar-benar kekuatan kalau masa lemah yang pertama disiapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu penyiapan sebelum memasuki masa kekuatan atau masa baligh itu menjadi penentunya agar anak remaja betul-betul menjadi remaja yang kuat, mukallaf soleh, mukallaf qawi, dan kemudian nanti menjadi lelaki yang soleh dan wanita yang solihah. Jadi Jonathan Haidt itu meneliti kapan toh mulainya dunia ini berubah. Mulai banyak remaja-remaja yang mengalami stres. Bahkan not only stres, dia nyebutnya depression. Jadi stres yang negatif yang menyebabkan orang mengalami gangguan kejiwaan. Dia teliti dengan timnya, terutama penelitiannya basisnya adalah Amerika Serikat, negara-negara Eropa Skandinavia, kemudian Inggris dan Australia. Ini waktu itu belum sampai Indonesia. Nanti Indonesia penelitiannya ada sendiri. Ditemukan Bapak Ibu, mulai banyak para remaja mengalami gangguan kesehatan mental, khususnya anxious, ya, alias anxiety, alias kecemasan, itu semenjak mereka berkenalan dengan smartphone. Ketika punya gadget yang bodoh, mereka masih pinter. Tetapi begitu handphonenya pinter, mereka jadi ketika disebut, memang namanya bodoh, dumb phone. Mereka nyebutnya dumb phone. Dumb phone itu HP bodoh. Atau dumbest phone, HP paling bodoh. HP paling bodoh itu cuma bisa untuk telepon. Kadang nggak bisa untuk SMS. Ya bisa lah SMS yang mungkin HP, telepon, SMS, jam. Nah udah, itu namanya dumb atau dumbest phone. Ketika HP-nya bodoh, orangnya pinter. Tetapi begitu smartphone, HP-nya mulai pinter,
ternyata menyerap kepintaran orangnya sehingga orangnya menjadi bodoh. Smartphone itu terbukti menjadikan anak-anak kita amat sangat mengkhawatirkan kesehatan mentalnya. Angkanya Bapak Ibu, ini terutama ibu-ibu nggih ngapunten, ternyata yang paling membahayakan itu pada remaja putri. Terutama remaja putri berusia 19 tahun ke bawah atau 16 tahun ke bawah. Artinya kalau ada anak SD atau anak SMP atau anak SMA punya smartphone, dia hampir pasti akan mengalami gangguan kejiwaan. Angkanya mengerikan. Ini data resmi ya. Remaja-remaja putri yang punya smartphone berusia 16 tahun ke bawah itu mengalami peningkatan anxiety alias kecemasan 165%. Hampir 200%. Remaja-remaja pria yang biasanya kecemasannya sangat rendah itu juga naik. Angkanya kira-kira 145%. Jadi grafiknya tinggi sekali. Tetapi bedanya para remaja putih itu sudah cemas. Begitu tambah HP, cemasnya lebih tinggi lagi. Sehingga memicu satu di antaranya adalah angka bunuh diri. Jadi kalau dikumpulkan, satu di antara yang bunuh diri paling banyak itu adalah wanita, terutama remaja putri. Kemarin yang kejadian di Jawa Barat, itu sudah ibu-ibu, itu juga namanya ibu-ibu, masuk laki-laki ya, ibu-ibu pasti perempuan. Jadi kecemasan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan mereka mengalami gangguan kejiwaan. Cemas itu secara sederhana menurut orang psikologi adalah cemas, itu adalah menghadapi masa depan. Jadi situasi yang cemas itu biasanya berkaitan dengan masa depan. Besok makan apa? Kalau yang masih remaja, besok kuliah di mana? Besok biaya kuliahnya dari mana? Nikah sama siapa? Kerja apa? Punya anak berapa? Itu udah bikin cemas. Jadi berkaitan dengan masa depan atau yang akan terjadi. Awalnya itu normal. Menjadi tidak normal kalau yang tidak perlu dicemaskan juga dicemaskan. Kemudian Jonathan Haidt dan timnya, ini bukunya kalau Bapak Ibu yang pinter bahasa Inggris atau akrab dengan bahasa Inggris silahkan nanti bisa di-download. Judulnya adalah Anxious Generation, generasi cemas. Bukan generasi emas ya, generasi cemas. Dicari bisa itu, di-download bisa. Karena ini buku salah satu buku yang paling banyak mengumpulkan data-data akibat dari penggunaan smartphone. Ditemukan oleh tim ini ada 4 gangguan besar. Selain gangguan kecemasan itu ada 4 gangguan besar. Pertama adalah sleep deprivation. Napa niku? Sleep deprivation. Deprivasi tidur alias kurang tidur. Kalau pakai bahasa gampang ya, kurang tidur, kualitas tidurnya itu jelek gara-gara pegang gadget, smartphone, nonton video, short movies atau yang semisalnya, akhirnya tidurnya berkurang. Tidurnya sambil pegang gadget, tidurnya karena fall asleep, karena ketiduran. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sebelum tidur nonton HP dulu siapa? Angkat tangan. Yang dicek status, yang dicek medsos, kemudian lihat video dulu. Kadang-kadang saya juga pelakunya ya. Ternyata saya juga kena gitu. Itu menjadikan kita berkurang kualitas tidur kita. Sleep deprivation. Dan itu dampaknya banyak. Jangan bisa tanya ini yang ahli medis bisa ngerti ya, ada dokter pasti tahu nggih. Apa akibat kurang tidur atau kualitas tidurnya berkurang? Itu banyak sekali. Dari kesehatan mental, kesehatan fisik, sampai ini kata beberapa dokter yang saya kenal itu sampai mengurangi resiko umur panjang alias mempercepat
kematian. Ini nggak main-main kalimatnya itu. Jadi kalau pengen cepat mati caranya gampang. Tidurnya dikurangi, kok banyak nonton pakai smartphone. Karena beda nggih, ngelihat pakai layar dengan HP kan, HP itu yang aslinya kan harusnya gini. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu kalau lihat HP enaknya gimana? Ngeten kan? Sudah cepat matinya, cepat sakitnya itu. Nah, itu yang pertama, sleep deprivation. Jadi gangguan tidur sehingga kualitas tidur berkurang. Kemudian ini juga menyebabkan gangguan berikutnya, yaitu social deprivation, gangguan hubungan sosial. Anak-anak dan remaja, ini terutama anak-anak dan remaja nggih, karena memang disoroti. Bapak-bapak, ibu-ibu berusia 16 tahun ke atas, sebagian bilang 19 tahun ke atas itu mengalami gangguan, tetapi tidak separah remaja usia 19 tahun ke bawah. Ini saya pas nggak bawa bukunya, tadi saya cari-cari nggak ketemu, judulnya itu The Shallow. Itu yang nulis profesor, namanya Nicholas Carr. Prof. Nicholas Carr ini bukan main-main, seorang profesor, ahli, peneliti internasional, penulis buku. Dia nulis buku salah satunya The Shallow itu. Dia neliti dirinya dan sejumlah orang lain, ternyata bahkan para profesor, doktor yang sangat expert di bidangnya, sudah cinta membaca, itu begitu ketemu smartphone, lalu kebanyakan online, itu mengalami penurunan kualitas akademik, penurunan kualitas membaca, penurunan kualitas hidup. Dia nyebutnya shallow. Dia bilang sendiri, mengalami pendangkalan. Kemampuan otaknya itu menjadi menurun, rada tulalit. Padahal ini sudah profesor, sudah expert, sudah cinta belajar, sudah nulis artikel-artikel ilmiah, sudah nulis buku. Itu pun jadi tulalit, jadi menurun kemampuan otaknya gara-gara banyak online, gara-gara smartphone. Apalagi remaja ke bawah. Maka selain sleep deprivation, yang kedua adalah anak-anak remaja ini akan mengalami namanya social deprivation. Saya tadi malam ngisi di MM Balai Catur. Terus saya tanya, ini adik-adik MM kajiannya tiap kapan? Sebulan sekali. Saya bilang kurang. Mosok kalah sama kopi ngaji. Saya bilang kopi ngaji. Kopi ngaji itu tiap pekan sekali. Tapi Ustadz, kalau ibu-ibu itu memang kalau pengajian itu gampang, tiap pekan. Betul ya ibu-ibu, betul ibu ya? Tiap pekan ya, bahkan mungkin ibu-ibu ini lebih dari sekali sepekan ini. Saya ngisi pengajian Aisyah di Klaten, rutin mereka pengajiannya kalau di Klaten ya, tiap Jumat siang. Jadi bayangkan ngisi pengajian ibu-ibu jam 2 siang. Wah, itu tantangan besar itu ya. Bagaimana membuat ibu-ibu tidak tidur. Mereka rutin itu. Setengah 2 mulai, nanti pengisinya mulainya jam 2 sampai asar. Itu tiap pekan. Nah, saya jadwalnya tiap Jumat. Legi nopo wage, saya lupa itu. Pokoknya kalau nggak legi wage. Nah, dengan cara itu istiqomah. 70, 80 itu cuma satu kampung ya. Paling sedikit masih 50-an. Ya, kata teman-teman IM tadi malam itu, Ustadz, kalau ibu-ibu itu gampang Ustadz. Dan itu memang alhamdulillah bagus dampaknya. Yang susah lagi itu bapak-bapak. Saya nggak tahu, betul ya Pak ya? Katanya pengajian Muhammadiyah bapak-bapak itu jarang yang bertahan lama. Jarang yang istiqomah. Kata adik-adik IM loh ya. Apalagi Ustadz yang muda-muda lebih susah lagi. Susah itu karena nggak ada yang memulai. Mulai saja. Terus jangan bulanan, jangan 2 pekanan, tiap pekan. Lah kalau yang datang dikit nggak ada masalah. Yang datang 2, yang datang 3, yang datang 5 nggak masalah. Yang penting pengajian terus jalan. Kenapa? Karena lama-lama nanti bisa dijaga, tiap Jumat malam, umpamanya kalau di Balai Catur kan Jumat malam, tiap Jumat malam ada pengajian AMM. Ya datang, lama-lama nanti akan banyak. Tadi malam ada sekitar 8 anak muda dari Pondok Pesantren Al Hidayah
Alhamdulillah belum ya lama-lama orang akan mulai berdatangan kalau pengajiannya istiqomah. Nah, kembali ke bahasan kita Bapak Ibu. Nah, remaja ini mengalami social deprivation. Saya kemarin dicurhati seorang gadis cantik ya. Gadis cantik, alumni psikologi, wanita karir, manajer. Wah, ini agak repot ini. Kalau sudah cantik, manajer itu nyari jodohnya biasanya susah. Ah, betul. Lah dia tanya kepada saya masalah, dia masih keluarga dengan saya ya. Makanya sering tanya ke saya, curhat ke saya masalah jodoh. Lah karena dia cantik, anak tunggal, manajer, standarnya kan tinggi jadinya. Wah, ini repot ini. Udah berkali-kali nggak jadi-jadi karena selalu masalahnya kurang ini ya. Ya kurang terus sama manajer gimana? Biasa memanage orang dan dia biasa keliling Indonesia kerjanya itu. Yang terbaru sudah bagus, sudah soleh. Tapi yang saya heran, ya Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak dia? Jadi ketika dia nyari seperti manajer itu, karena dia manajer HRD, dia tanya ke calonnya itu, lalu jawaban calonnya itu dia tanyakan ke ChatGPT. Jadi dia ChatGPT, apakah lelaki yang menjawab seperti ini layak untuk saya jadikan suami? Itu jawabannya dikirimkan saya semuanya jawabannya itu. Kata ChatGPT kurang layak. Akhirnya ditolak. Ya Allah, tanya jodoh sama ChatGPT. Jadi pendapat saya dikalahkan sama ChatGPT ini. Ada yang, oh ya siap. Boleh nanti. Jadi, dan ini nggak hanya satu, yang lain lagi ada juga. Kalau ini agak lebih berat lagi, sudah masih putri juga, doktor, alumni luar negeri, sudah punya rumah sendiri, pekerjaannya mentereng di Jabodetabek. Nah, ini juga bikin bingung keluarganya. Tapi yang aku lihat Bapak Ibu sekalian, ini dua ini kalau saya anggap bukan korban langsung dari smartphone, walaupun tadi kalau tanya ChatGPT berarti nggih korban smartphone nggih. Nah, ini mengalami social deprivation, kurang mampu berhubungan sosial dengan baik. Makanya pengajian-pengajian yang langsung offline itu nggak bisa digantikan dengan online, nggak bisa. Kopi ngaji kayak gini nggak bisa digantikan dengan online. Mohon maaf yang online ya, mohon maaf. Ya tapi ya tetap online nggak apa-apa. Daripada tidak. Tetapi hadir langsung, merasakan suasana pagi, merasakan kopi atau teh. Saya malah dapat kopi, dapat apa nih? Jahe, makan roti asli. Makan roti kan nggak bisa pakai online. Nggak bisa. Ketemu sama orang, berjabat tangan, itu nggak bisa. Nah, anak-anak muda kita yang gadget itu merasa bahwa mereka tergantikan dengan gadget. Oh, saya kan sudah nyapa, saya kan sudah begini. Ditemukan banyak kasus, remaja-remaja lebih banyak chatting, lebih banyak curhat online daripada ngobrol dengan orang tuanya, daripada ngobrol lancar dengan teman-temannya, asik pakai gadget. Maka ini juga masalah. Nanti kita akan cari solusinya nggih. Tetapi ini saya sebutkan masalahnya dulu. Namanya social deprivation. Sehingga muncullah kasus-kasus depresi. Sebenarnya kalau di dalam psikologi nggih Bapak Ibu itu ada dua. Ketika anak mengalami social deprivation, nanti perlakuannya menjadi dua. Pertama, dia akan mudah merusak. Dia akan mudah melampiaskan kemarahan keluar. Namanya agresi, ini kebanyakan anak laki-laki, remaja laki-laki, makanya klitih itu jarang kita temukan, klitih anak perempuan jarang ya. Kalau klitih pelakunya pasti remaja laki-laki ya. Kemudian tawuran itu yang tawuran biasanya laki-laki. Kemudian yang remaja putri itu namanya nanti withdrawal, banyak mereka menarik diri. Nah menarik diri nanti kemudian depresi sampai kemudian tiba-tiba na'udzubillahi min dzalik bunuh diri. Saya pernah diundang ke beberapa kampus, tapi di atas kode etik psikologi saya nggak bisa menyebutkan. Itu sampai rektornya itu datang menyampaikan, Ustadz kasusnya begini. Jadi kasusnya memang sengaja ditutupi untuk tidak jadi
Wah, itu repot sekali kalau disampaikan. Ada yang sudah bunuh diri, betul-betul meninggal dunia, perempuan. Ada sekian kasus yang sedang ditangani oleh kampus itu, dan sekian kampus yang lain itu kasus hendak bunuh diri, sebagiannya mahasiswi. Apakah mahasiswa? Ada. Tetapi kebanyakan mahasiswi. Ya itu tadi, karena mengalami social deprivation, menganggap bahwa berhubungan via online sudah mencukupi. Tidak, boten cekap. Kemudian gangguan yang ketiga itu adalah addiction, kecanduan. Kalau ini saya curiga Bapak Ibu juga sudah iya ini ya. Tandanya gampang, tandanya adalah ukur saja berapa jam kita ini bingung kalau nggak pegang gadget. Bangun tidurku cari, mau tidur ku cari. Nah itu repot itu. Maka ini ada buku, saya sengaja bawa, sampai judulnya itu Media Diet for Kids. Sebenarnya bukan hanya for kids nih, for parents juga ini. Diet media untuk anak. Ini sudah bahasa Indonesia yang saya bawa ini. Jadi ini aslinya bahasa Inggris, dua emak-emak yang galau, kemudian akhirnya mereka membuat buku bagaimana diet media untuk anak-anak kita. Itu sampai harus dihitung. Berapa jam nonton TV, berapa jam pegang HP, berapa jam main game, sehingga nanti ketahuan berapa jam yang dihabiskan anak, dihabiskan seseorang saat beronline setiap hari. Karena, ngapunten nggih Bapak Ibu nggih, umpamanya videonya itu bagus, tetap tidak bagus. Jadi kalau ada orang nonton video, kan nonton video yang bagus itu bagus. Umpamanya ya, videonya baik, kajian atau sirah atau film-film yang mendidik, tetap menontonnya tidak baik bagi anak dan remaja karena otaknya menjadi pasif. Jadi nonton video itu harus diselingi dengan diskusi, dengan dialog, dengan hiwar. Kalau enggak, pasif. Kalau pakai bahasa Prof. Nicholas Carr, terjadi shallowing, pendangkalan. Makanya kalau sekarang remaja-remaja kita tulalit, ditanya sirah yang enggak paham, ditanya matematika dasar, perkalian banyak yang enggak becus. Ya karena gimana lagi, adiksi gadget menjadikan mereka tulalit. Kemudian yang keempat, ini gangguan yang menurut saya paling berat ya, atau sebagian orang mengatakan paling berat ya tadi, mengalami gangguan mental. Salah satunya adalah kecemasan. Karena nanti ini juga dampaknya dengan akademik, dengan gangguan akademis. Banyak ditemukan di data di sini banyak sekali. Cara anak memperhatikan sudah turun. Jadi kemampuan anak membaca sudah turun. Indonesia ini 2025 ditemukan hanya nomor 30 dari negara-negara besar dalam hal membaca buku sampai khatam. Kita mau tanya nih, ini sekarang bulan apa nih? Bulan September ya, sudah mau habis. Tanya Bapak Ibu, siapa yang bulan September ini sudah khatam membaca buku dari awal sampai akhir? Bukan komik, bukan novel. Mamanya ini buku ya, kalau yang tebel-tebel kan susah ya. Yang ya tipis-tipis nggak apa-apa lah. Yang sudah khatam buku dari awal sampai akhir. Minimal satu buku, angkat tangan. Satu angkat tangan. Ibu-ibu sebelah kiri. Satu buku Bu. Bapak-bapak. Apalagi bapak-bapak kemauan tidak lagi khatam baca buku. Khatam baca buku. Apalagi anak dan remaja kita. Data sekian tahun yang lalu sebelum COVID oleh Pak Taufik Ismail, itu anak-anak kita, remaja-remaja kita usia SMP, SMA, sampai lulus SMA, hampir nggak ada yang khatam satu pun buku sastra. Saya curiga bukan hanya buku sastra. Buku sastra kan lebih mudah, novel kan lebih gampang. Saya curiga bahkan tidak khatam satu pun buku. Dan ini menyedihkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, data ini mengatakan penduduk dunia yang paling banyak membaca buku itu 17 buku per tahun. Berarti kalau mau ngalahkan sebenarnya gampang. Kan cuma 17 buku per tahun kan gampang kita kalahkan. Karena berarti kalau jenengan baca buku 2 buku per bulan sudah melewati 17 kan? Dan mulainya dari buku yang tipis-tipis, dari kisah-kisah.
Dan itu sudah kami lakukan di sajadah. Di sajadah santri kami itu hampir semua santri itu khatam satu buku satu pekan. Berarti satu bulan 4 buku, satu tahun 4 kali 12, 48 buku. Ada datanya. Karena mereka wajib menyerahkan ringkasan membaca buku. Jadi tiap pekan saya itu koreksi ringkasan baca buku santri dan guru-guru di sajadah. Kenapa? Karena targetnya mengalahkan negara yang tadi 17 buku setahun. Nah dikit banget itu. Jangan tahu 17 buku setahun itu negara mana? Negara yang hari ini dianggap sebagai negara pemimpin dunia. Yang kalau angkat tangan sendiri semuanya langsung batal PBB itu ya. Yaitu negara Amerika Serikat. Itu datanya cuma 17 buku setahun. Coba kalau di Kopi Ngaji kita mulai latihan. Programnya 1 hari 1 halaman minimal. Sanggup mboten nek 1 hari 1 halaman? Kalau jenengan 1 hari 1 halaman, 1 tahun 365 halaman. Itu insya Allah sudah lebih dari 1 buku. Apalagi kalau 2 hari 1 halaman. 2 halaman 1 hari. 3 halaman 1 hari. Lama-lama insya Allah bisa itu 1 bulan 1 buku. Lama-lama 1 bulan 1 pekan 1 buku. Nah terus solusinya apa? Solusinya Bapak Ibu kita bagi menjadi 3 ya. Pertama solusi pribadi, kedua solusi keluarga, ketiga solusi masyarakat, terutama nanti sekolah. Karena Ustaz Syakir belum jadi presiden ya, kita belum bisa solusi negara ya. Tapi mungkin bisa ke Prof. Abdul Mukti ya, karena sudah menteri beliau. Nah jadi ada solusi negara yang diusulkan oleh Jonathan Haidt ini. Makanya Australia sudah memilih solusi negara. November 2024 Australia sudah resmi melarang remajanya punya medsos, bahkan juga punya akun YouTube. 16 tahun ke bawah tidak boleh punya medsos. Mau TikTok, mau Instagram, mau YouTube, no. Kenapa? Karena kami pengen remaja, kami sehat. Kami pengen masa depan kami cerah, that's why. Oleh karena itulah kami larang medsos. Nah, maka kita mulai dari yang pertama. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, setiap kita harus mulai sadar berapa jam kita pakai smartphone. Sebagian negara sekarang, para manajer ini nggak main-main di perusahaan. Kalau mereka datang ke kantor, itu smartphone-nya harus dititipkan. No smartphone in the office. Nggak ada smartphone di kantor. Level manager, level CEO nggak boleh. Terus pakai apa? Mereka pakai layar besar. Diskusinya pakai layar. HP titipkan. Baru boleh pakai lagi pulang kantor. Ternyata produktivitas meningkat sangat pesat. Karena kalau gadget itu kan pribadi ya, dikit-dikit notif, WA keluarga, WA alumni SMP, WA alumni SMA, WA alumni kuliah, WA kampung, banyak banget akhirnya. Hidup kita cuma dari satu WA ke WA yang lain, dari satu notifikasi ke notifikasi yang lain, akhirnya nggak produktif. Dan ini saya buktikan, jadi kalau ini kepepet saya bawa, biasanya saya tinggal itu kalau dekat. Iya, kok tadi kenapa saya bawa ya? Karena saya mau menunjukkan contoh loh, pakai smartphone itu. Lah kalau pinjaman itu kan nggak enak. Nah, kalau punya sendiri kan enak gitu. Saya biasanya nggak bawa. Itu tim sajadah ngertos. Kalau saya ngisi di tempat-tempat dekat sajadah, insya Allah HP saya tinggal semua. Kenapa? Karena mengurangi ketergantungan kita dengan gadget. Jadi pribadi kita harus sadar, saya harus mulai ngurangi. Maka jenengan kalau pengajian, HP harus silent. Kalau perlu mati. Kalau ke masjid jangan bawa gadget. Nanti saya pernah lihat langsung ya, mohon maaf ya. Lagi sudah dimulai sholat Jumatnya. Tiba-tiba bunyi. Sudah sholat ya. Samping saya, mosok saya nggak denger. Lagi sholat Jumat. Pripun Ustaz, itu sambutan itu lagi. Masa saya, Pak jangan bicara, saya ikut batal itu. Loh itu saking, mohon maaf nggih, saking biasanya sama gadget itu loh.
lagi sholat tiba-tiba dengan santainya dia bilang, "Syekh, lagi sholat Jumat." Itu ketemu pirang perkara nih. Lah, ya karena itu tadi orang itu kalau sudah adiksi nggih, itu bahkan HP-nya nggak ada, itu bisa seakan-akan HP-nya ada. Ini Mas Yusuf ini tim medianya Sajadah itu kemarin bikinkan video saya yang saya kirimkan ke Ustaz Syakir juga itu daftar anak-anak kecanduan itu luar biasa banyak. Padahal itu baru Indonesia. Maka di beberapa negara nanti ada solusi yang situasinya solusi negara. Nanti kita lihat. Itu yang pertama. Jadi per individu terutama Bapak Ibu yang sudah dewasa ini, mari kita data berapa jam kita bergadget, bersmartphone, dan kemudian kita kurangi pelan-pelan. Sehingga waktu kita tidak tidur, waktu jaga kita ini tidak banyak menggunakan gadget. Kemudian yang kedua itu adalah keluarga. Nah ini yang keluarga ini penting sekali. Bapak Ibu punya putra putri usia 19 tahun ke bawah? Punya HP anak-anak kita? Anak saya baru 4. Ya, mohon doanya biar bisa nambah ya. Kan Rasul kan mengatakan ana mukatsirun bikumul umam. Besok aku itu akan banyak membanggakan jumlah umatku. Makanya muslim itu dianjurkan KB, keluarga besar. 2 anak cukup. 3 anak lebih dari cukup. 4 anak baik. Ya, banyak anak banyak rezeki, karena tiap anak membawa rezekinya masing-masing. Nah, anak pertama saya itu 17 tahun. Anak kedua saya itu di belakang itu ikut ke sini tiap Sabtu 16 tahun. Anak ketiga 10 tahun. Anak keempat 6 tahun. Bisa tanya ke anak saya semua. Tidak ada yang punya smartphone. Kalau mereka perlu, mereka bisa pinjam milik bapaknya, milik uminya. Boleh pinjam. Tetapi dengan jangka waktu tertentu, terbatas, tidak setiap hari. Kami juga menyediakan laptop, menyediakan tablet kalau diperlukan. Karena memang standarnya itu nontonnya itu pakai layar besar. Kalau nggak bisa pakai personal computer, kalau nggak bisa pakai laptop. HP ini tidak dianjurkan untuk dilihatkan kepada anak dan remaja. Jadi kalau mau anak kita sehat dan selamat, syaratnya gimana? Mulai hari ini ambil smartphone-nya. Berani nggak Bapak Ibu? Anak-anak saya nggak punya, alhamdulillah baik-baik saja. Anak pertama pinter bikin video, pinter bisa online, nggak ada masalah. Jadi untuk pinter malah anjurannya nggak pakai gadget. Kalau mau selamat, mau sehat, jangan kasih smartphone. Kenapa? Biar yang pinter bukan HP-nya, tapi anaknya. Lah kalau anaknya dikasih smartphone, makin cerdas HP-nya, insya Allah makin tulalit anaknya. Loh itu yang bilang bukan saya, yang bilang data ini nggih. Makanya tadi saya sebutkan, bukunya jangan bisa cek, itu sudah ada datanya banyak banget. Ratusan bahkan ribuan datanya itu. Oleh karena itu di Swedia, negara dengan digital learning terbaik nomor 2 di Eropa, jauh di atas kita, itu seingat saya Januari 2025, setelah mereka meneliti berkali-kali, akhirnya mereka memutuskan tidak ada lagi digital learning di sekolah-sekolah mereka. Jadi SMA ke bawah, no digital learning. Belajar kembali seperti dulu, tradisional. Pakai whiteboard, pakai blackboard, pakai spidol, pakai kapur tulis, muridnya nyatat pakai buku tulis, nulis langsung, nggak ada gadget-gadgetan. Loh, apa kemudian ketinggalan zaman? Oh tidak, nanti ada program khusus untuk menguasai teknologi. Tetapi kalau belajar harian harus kembali mencatat. Ternyata data-data riset-riset membuktikan menulis pakai tangan tidak bisa digantikan menulis pakai stylus. Membaca buku fisik tidak bisa digantikan membaca e-book atau screen book. Tidak bisa. Makanya saya itu trauma ketemu orang kok bacanya nggak tuntas. Itu saya trauma. Saya itu berkali-kali ditanya orang gara-gara dia nggak baca buku tuntas. Karena pemahamannya parsial sebagian, mohon maaf ini,
Sampai ada yang bilang, ini sampai lulus S3 ini, bilang kalau kungkum di sungai, kungkum niku napa? Berendam di sungai itu melahirkan an-nafsul al-mutmainnah. Jiwa yang tenang itu bisa dilahirkan dengan berendam di sungai. Dan dia mengutip pendapatnya Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Dia aja nyebutnya Ihya Ulumuddin, salah dia. Harusnya kan pakai kasrah, Ihya Ulumuddin. Ternyata dia cuma ngambil satu cuil saja, itu pun dari terjemahan, bukan dari kitab aslinya. Sudah bisa bilang Imam Al-Ghazali itu mengatakan dapatkan jiwa yang tenang dengan berendam di sungai. Na'udzubillahi min dzalik. Karena hanya parsial. Nah, oleh karena itu di tingkat keluarga orang tua penentunya. Kalau jenengan pengen anak-anak jenengan sehat, kuat, dan sukses di masa mendatang, jangan boleh punya gadget. Jangan boleh punya smartphone. Kepepet harus belikan yang nopo Bapak Ibu? Yang dumbphone, HP bodoh. Biar HP-nya yang bodoh, anaknya yang pinter. Lah pilihannya di jenengan. Kalau pengen makin canggih anaknya, bikinlah HP-nya ala kadarnya. Sehingga kreativitasnya, produktivitasnya anak meningkat pesat. Saya selalu ingatkan santri-santri kami yang nggak punya HP, beruntunglah kalian. Kalian tuh selamat dari gangguan gadget. Dan kalau ditandingkan betul, insya Allah menang. Anak-anak yang tidak bersmartphone. Mereka cerdas, mereka rajin membaca, mereka siap mendengarkan. Saya itu kalau habis ngisi dari pondok, pindah ke sekolah-sekolah yang bergadget. Wah, ya Allah beda sekali. Cara mendengarkannya beda, cara menyimaknya beda, bertanyanya beda, mencatatnya beda, diskusinya beda. Karena orang yang kebanyakan pegang gadget, apalagi masih remaja ke bawah, 19 tahun ke bawah, memang kemampuannya menjadi tulalit. Diajak berpikir tinggi itu susah. Ya karena pasif, biasa pasif otaknya. Itu dari pihak keluarga. Kira-kira kalau Bapak Ibu sanggup mboten Bapak Ibu? Ngambil HP dari anaknya gitu. Sanggup mboten? Makanya di beberapa negara Ustaz, itu sampai orang tuanya itu nanti kerjasama. Terus gimana? Ini contoh yang viral ya. Itu kalau perlu pakai polisi atau pakai sekolahan itu ditaruh di depan lalu dikapak bareng-bareng. Jadi dalam maksudnya dikapak ya, dihancurkan di depan anaknya. Kenapa? Aku ini, mama ini sayang sama kamu, papa ini sayang sama kamu. Maka daripada papa kehilangan kamu, lebih baik papa kehilangan smartphone. Jadi sengaja. Ya awalnya stres itu anaknya, menjerit-jerit histeris. Tapi kemudian setelah diterapi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, alhamdulillah kembali normal. Ya, jadi memang harus awalnya dipaksa. Jadi kembali ke kita. Bagaimana? Nah sekarang kemudian sekolah. Level berikutnya sekolah. Gimana sekolahnya? Sekolah-sekolah kita kan banyak yang pakai gadget, pakai smartphone. Terus gimana? Sebagian sekarang termasuk yang disarankan oleh Head dan kawan-kawan adalah phone free school. Sekolah harus bebas smartphone. Terus HP-nya dititipkan, dipakai nanti saat pulang. Termasuk gurunya. Karena kalau gurunya enggak, siswanya iya, siswanya merasa, enggak adil ini. Aturan enggak adil. Akhirnya siswa merasa gurunya ini pilih kasih, gurunya ini enggak adil, gurunya ini enggak konsekuen. Siswanya suruh enggak pakai smartphone, gurunya dengan santainya telepon-teleponan. Oh iya, gimana? Lah ya itu sakit betul hatinya para siswa itu. Oh, tunggu saja besok kalau aku jadi guruan gitu, jadi bales nanti. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau orang tua jenengan masih punya anak enggak, jenengan harus diskusi, hewar. Kenapa sih kamu enggak boleh pegang HP, enggak punya HP? Kenapa? Lah kemudian nanti kalau pengen HP atau pengen menggunakan HP ya boleh pinjam punya bapak, boleh pinjam punya ibu asalkan tanggung jawab dan waktunya kita batasi. Jadi keluarga harus tegas. Kemudian sekolah-sekolah mulai phone free school. Kalau kepepetnya
online, maka online tidak menggunakan HP tapi menggunakan layar, pakai laptop minimal, sehingga kemudian terjadi, dan kan bisa dipantau kalau pakai laptop, apalagi kalau pakai wifi-nya sekolah itu kan bisa dipantau. Nah kemudian di wilayah masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, mulai sekarang kita harus menormalkan anak nggak punya HP itu normal. Remaja, siswa SMP, SMA nggak punya HP normal. Yang tidak normal kalau SMA, SMP, SD punya HP. Ini sekarang mulai banyak nih gerakan di beberapa negara, yaitu kembali tidak memakai HP, kepepet memakai HP, mereka bilang back to dumb phone, so we will be smart. Kembali ke HP bodoh sehingga kita akan pinter. Jadi ditambahi, biar pinter, mari kita pakai HP bodoh, biar yang bodoh HP-nya. Nah, jangan dibalik. Dan ini mulai muncul gerakan-gerakan di negara-negara maju. Nggak tahu di negara-negara Indonesia, moga-moga mulai muncul ya. Di Kopi Ngaji insya Allah mulai muncul nanti. Nah kemudian di tingkat pemerintah, tapi ini hanya menyinggung kemauan ya, maka harus ada langkah-langkah nyata, dan itu contohnya dilakukan oleh Swedia tadi, kemudian oleh Australia, bikin aturan negara, anak tidak boleh punya gadget, smartphone, dan tidak boleh punya medsos. Dan ini nanti pasti peningkatannya luar biasa. Demikian, mau memperbanyak waktu tapi kelihatannya pun jam 6.26 pun cekap nggih, berarti nggih. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Demikian, saya kembalikan ke pembawa acara.